Tadi Nabi mengatakan solat kalian saja, menunjukkan tetap wajib melakukan fardu kifayah. Tetapi kalau ada Nabi sungguh dia tidak ingin mensolatkannya, menunjukkan bencinya dia kepada orang ini. Dan ini hati-hati, bahasa Nabi tak mau mensolatkan itu kemungkinan besar orang ini akan mencicipi neraka lebih dahulu. Enggak mungkin dia tagih lagi. Itu berhusnudzan di tempat yang salah. Kalau berhutang wajib bayar walaupun Rp1.000. Kalau kita pernah berhutang waktu SMA, makan bakwan 3 bayar 2, berarti nak tabuh bakwan tu hana ada bayar. Itu kembali ke kantin di SMA, nyan payah minta urung nyan bayar. Tidak menemukan penjual bakwan itu, cari ahli warisnya. Tak ditemukan ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pengurus masjid yang Allah muliakan, insyaAllah mulia dunia dan semoga bersambung dengan kemuliaan di akhirat nanti, insyaAllah. Pada sebuah hari ini kita akan sedikit berbagi tanpa bermaksud menggurui, yaitu tentang amalan-amalan yang menyebabkan kebencian Nabi sehingga tidak mau mensalatkan jenazah seseorang. Dan tentu ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan amalan tersebut. Salat jenazah itu luapan kasih sayang di antara sesama hamba. Orang yang mendatangi untuk mensalatkan jenazah saudaranya itu bahagian daripada menunjukkan bahawa dia sayang, dia ingin menolong, dia ingin meringankan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau jenazah itu disolatkan, ya bulughun mi'ata muslim, kalau ada 100 orang yang solat dan tidak ada yang syirik di antara mereka, maka jenazah itu mendapatkan syafaat dengan kehadiran 100 orang tersebut. Di dalam hadis yang lain 40 orang minimal. Makanya orang yang salat jenazah dihargai oleh Allah, diberikan pahala, yaitu menyalatkan jenazah sesama muslim. Allah berikan pahala sebesar gunung Uhud. Padahal salatnya cuma paling lama 10 menit, paling lama 5 menit kali, tapi dapat pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia mengiringi jenazah itu sampai ke kuburan,
Allah berikan pahala 2 gunung Uhud. Bayangkan besarnya pahala mensalatkan jenazah. Dulu di masa Nabi SAW, tidak ada manusia yang lebih diharapkan untuk mendoakan, menyalatkan kecuali Nabi SAW. Karena kalau Nabi yang sudah mensalatkan jenazah dan terucap di mulut Nabi dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan jenazah ini, maka diampunkan Allah. Karena yang meminta adalah kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua jenazah di masa Nabi yang bisa dan berdekatan untuk dibawa ke hadapan Nabi, semua dibawa ke hadapan Nabi. Dan Nabi pun tidak menolak untuk menyalatkan jenazah kapanpun, di mana pun. Bahkan Nabi kalau terlambat menyalatkan jenazah seseorang yang dia kenal, maka dia datang ke kuburan untuk mensalatkannya. Dan itu diriwayatkan dalam beberapa hadis. Salah satunya, ada salah seorang yang suka membersihkan masjid Nabi. Ada yang mengatakan itu laki-laki, tapi ada yang mengatakan juga itu perempuan. Ada yang meriwayatkan seorang perempuan bernama Ummu Mihjan. Dia sering membersihkan masjid Nabi dari dedaunan. Karena dulu masjid lantainya pasir, kerikil, dia bersihkan. Sehingga pada satu hari Nabi sudah tidak melihat Ummu Mihjan, sudah sehari semalam tak dilihatnya. Lalu kemudian ditanya kepada para sahabat, kemana Ummu Mihjan? Sahabat menjawab, dia telah meninggal kemarin ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahuku? Jawab sahabat, kami langsung mengurusinya ya Rasulullah. Kami tidak ingin merepotkanmu ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya. Akhirnya beberapa sahabat membawa Nabi ke kuburan Ummu Mihjan dan Nabi salat di kuburannya. Inilah yang dalil yang menyebutkan tentang boleh salat jenazah di kuburannya langsung kalau tidak sempat disalatkan di saat jenazah itu setelah dikafankan. Dan itu pun hanya berlaku ketika jenazah itu masih baru. Mazhab Syafi'i pun mengatakan boleh. Jadi Nabi menyempatkan salat jenazah. Namun Masya Allah, setelah kita lihat hadis, kita teliti, ternyata dalam lintasan sejarah hidup Nabi ada 3 kejadian Nabi tidak mau mensalatkan jenazah. Dan ini berdasarkan amalan orang tersebut. Jadi Nabi menolak mensalatkan jenazah. Dan itu menunjukkan Nabi benci, karena seorang Nabi itu ingin sekali umatnya masuk surga. Tapi tiba-tiba Nabi tidak mau mendoakan. Padahal kalau kita baca hadis, sampai di titian sirat menuju ke pintu surga, menuju ke pintu surga yang dibentangkan dari ujung neraka, itu dibentangkan tali menuju ke pintu surga. Di antara semua Nabi yang paling setia kepada umatnya hanya Nabi Muhammad. Jadi di titian sirat itu Nabi setiap kali umatnya melewati titian itu, beliau berkata Allahumma sallim, Allahumma sallim. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih. Nabi ingin sekali umatnya masuk surga. Nabi sedih sekali kalau ada umatnya tidak masuk surga. Tapi dalam kejadian ini ada 3 orang, bukan hanya 3 orang, ada 3 amalan yang Nabi ternyata tidak mau mensalatkan jenazahnya. Berarti tanpa mati Nabi anggetim bersemayang, yang menunjukkan bencinya Nabi kepada orang ini. Kalau Nabi sudah benci, maka Allah benci.
Karena salah satu ridha Allah turun di atas ridha Nabi SAW. Nah, siapakah mereka Bapak Ibu yang Allah muliakan? Dan ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita melakukan 3 amalan yang menyebabkan Nabi tak mahu mensalatkan jenazah. Nanti di dalam kitab fiqih, kejadian 3 ini oleh sebahagian imam mazhab menyatakan bahawa itu menjadi pelajaran bahawa kalau 3 kejadian ini berlaku sekarang, maka sosok yang dijadikan pemimpin di kampung, apakah Pak Kecil, apakah Dengku Imam, itu selayaknya mengikuti Nabi, iaitu tidak usah salatkan. Apa dia yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama, yaitu perbuatan membunuh diri. Dan ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, falamma utiya bi janazah, falamma utiya an-nabi bi janazah, ketika Nabi didatangkan jenazah di hadapannya, yaitu seorang laki-laki, rajulun qatala nafsah bimasyaqis. Jadi ada seseorang yang membunuh dirinya sendiri dengan masyaqis. Masyaqis itu seperti gunting. Jadi dia bacok dirinya sendiri sampai mati, lalu dibawa ke hadapan Nabi. Tentu yang dimaksud adalah berharap supaya Nabi mensalatkannya. Apa yang terjadi? Ternyata falam yusalli alaihi, Nabi tidak mau mensalatkannya. Makanya amalan yang menyebabkan Nabi benci yang pertama adalah bunuh diri. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, bunuh diri itu dosa besar, sampai Allah mengatakan wala taqtulu la taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, karena Allah begitu sayang kepadamu. Allah sayang, tapi dia tak sayang pada dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri ini diancam masuk neraka, dan dia akan disiksa seperti bagaimana dia membunuh dirinya sendiri. Dan itu berdasarkan hadis. Kalau dia minum racun, maka di neraka Allah minumkan racun yang lebih dahsyat, dia tersiksa, lalu kemudian ketika sudah hampir mati, dihidupkan lagi oleh Allah, diminumkan lagi racun, dan seterusnya. Kalau dia membacok dirinya sendiri, maka dia terus-terusan akan menusuk dirinya di neraka. Dia rasakan sakit yang luar biasa. Ketika hampir mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Itu semua berdasarkan hadis. Bahkan Nabi mengatakan kalau dia melompat dari tempat yang tinggi untuk membunuh dirinya sendiri, maka di neraka dia akan terus-terusan melompat. Begitulah siksa terhadap orang bunuh diri. Jadi menyogantung roh, yang di neraka digantung. Dan siksa neraka itu dahsyat. Kenapa bunuh diri bisa terjadi? Karena kurangnya iman, sehingga mudah putus asa dari rahmat Allah. Yang lebih aneh, di kota-kota besar hari ini bunuh diri dilakukan oleh remaja-remaja hanya gara-gara butuh cewek. Jadi melakukan pacaran, main cewek, bahasa Inggrisnya main cewek. Begitu diputuskan oleh pacar, minum baygon. Ada yang menggantung diri. Begitulah kualitas iman umat Muhammad hari ini. Menyautannya orang beriman. Seandainya kita mencintai seseorang, lalu dia menolak cinta kita, kalau kita beriman, pasti kita dibisikkan oleh malaikat, memang cuma dia yang seorang. Apa yang inang pergi tiro, kok dia inang. Pasti begitu, sehingga kita melupakan kejadian itu. Dan inilah yang terjadi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bahayanya bunuh diri. Nabi tak mau mensolatkan.
Kalau kita buka kitab fiqih, seluruh 4 mazhab mengatakan salatnya tetap dibolehkan, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh salat sama sekali kalau orang bunuh diri. Jadi you pemano, you kafan, hanya you ti aja dalam tanah mana. Tak usah disalatkan. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap disalatkan. Lalu mazhab Hambali menambahkan, mengikuti amalan Nabi, maka pemimpin kampung baik bersemayang. Karena Nabi seorang pemimpin, Tengku imam kampung baik bersemayang. Cukup hanya yang lain-lain saja yang salat, mewakili perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau matinya bunuh diri. Dan itu berhati-hatilah dengan rasa putus asa yang terjadi. Karena saya mendapatkan kenyataan, kadang-kadang tertimpa penyakitnya, bunuh dirinya, bak urang yang tak kira malik. Jadi sudah 2 kejadian di Biren satu, di Batu Pahat satu, itu yang hari-harinya solat jamaah. Hari-harinya solat jamaah, dan orangnya soleh. Bahkan hari-hari dengan jubah. Dengan jubah, tiba-tiba mati, bunuh diri. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah ampuni, dan mudah-mudahan kita berharap itu kematian dalam keadaan dia tidak berakal sehat. Bisa jadi ada penyakit akalnya. Ini bukan bermakna yang berjubah akan mati bunuh diri. Yang meja kerung bisa jadi mati si bunuh diri si. Jadi ini yang pertama, Nabi tidak mau mensolatkan jenazah. Amalan kedua yang Nabi membencinya sehingga tidak mau mensolatkan jenazahnya, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan khianat, ghulul. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau mensolatkan ketika kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwaffa yauma Khaybar. Pernah kejadian ada salah seorang sahabat Nabi meninggal setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu lanjutan perang Khandaq, perang menggali parit. Lalu kemudian fazakaru zalika li Rasulillah. Lalu Nabi diberitahu bahwa ada sahabatnya yang meninggal setelah perang Khaybar. Dan sahabat ini ikut berjuang bersama Nabi di perang itu. Lalu dibawalah jenazahnya ke hadapan Nabi. Setelah diberitahu, Nabi dimohon untuk mensalatkan jenazahnya. Ternyata Nabi mengatakan, sallu antum ala sahibikum. Kalian saja yang salat. Nabi tidak mau salat. Fataghayyara wujuhun nas. Ketika sahabat yang lain mengetahui Nabi tidak mau mensalatkan jenazah orang itu, berubahlah wajah mereka. Artinya mereka heran. Salah jenazahnya. Kenapa Nabi nak mau mensalatkannya? Ini ada sesuatu ni pada jenazah ini yang mereka tak tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, menjawab keheranan para sahabat lain, dia mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ini jenazah ini, kata Rasulullah, telah melakukan khianat fi sabilillah, telah melakukan ghulul di jalan Allah. Maka orang-orang heran, apa ghululnya? Apa khianatnya? Fafatashna mata'ahu. Lalu kami memeriksa semua barang-barangnya. Sahabat ingin tahu di mana dia khianat. Diperiksalah barang-barang peninggalannya. Fawajadna kharazan min khurus Yahud. Dan kami mendapatkan di antara barang-barangnya, ternyata ada gelang yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu termasuk harta rampasan perang. La yusawi dirhamain, dan gelang itu tidak, harganya tidak sampai 200 dirham. Kalau ngampai katanya orangnya, anak truk tertuh 50 ribu. Rupanya orang ini
sebelum dibagi harta rampasan perang tersebut, dia telah mengambil diam-diam. Padahal harta rampasan perang itu diamanahkan ke dia untuk dijaga. Jadi dia ini selain berjuang, dia tugasnya menjaga harta rampasan perang. Rupanya dia pula yang mengambil sesuatu sebelum Nabi membaginya. Dan yang dia ambil hanya truk tertuh 50 ribu. Langsung Nabi tak mau mensolatkan jenazahnya. Makanya semua pengkhianat hari ini yang punya sifat sama seperti sifat orang ini, semuanya selayaknya tidak disolatkan oleh para pemimpin. Jadi ini yang lain tetap solat. Karena tadi Nabi mengatakan solat kalian saja. Menunjukkan tetap wajib melakukan fardu kifayah. Tetapi kalau ada Nabi, sungguh dia tidak ingin mensolatkannya, menunjukkan bencinya dia kepada orang ini. Dan ini hati-hati, bahasa Nabi tak mau mensolatkan itu, kemungkinan besar orang ini akan mencicipi neraka lebih dahulu. Makanya sifat khianat itu sifat berbahaya, paling dibenci Allah. Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, nabi nak pernah khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang pernah khianat di dunia, maka dia akan membawa barang yang dia khianatinya di akhirat. Dia bawa di pundaknya. Nah, bagaimana ceritanya khianat itu sampai harus bawa barang? Khianat lawan amanah. Khianat adalah orang yang telah dipercayakan untuk melaksanakan sesuatu, tapi kemudian dia mengkhianatinya. Nah, ini berlaku pada semua perkara. Dulu waktu Nabi mengutus orang menjadi amil, mengutip zakat, ternyata dia selain mengutip zakat, dia menerima uang pengruko, bahasa katanya pengruko, pengkupi. Jadi dia kutip zakat. Lalu ada orang yang mengatakan nyompak na peng becut kero ni peng lebih. Jadi dia terima semua, bahkan dia menyindir-nyindir kalau dia tidak dikasih itu. Karena dianggap dia langsung datang ke rumah tarik zakat. Jadi orang kasih uang lebih. Langsung begitu pulang dia menyerahkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini uang zakat, yang ini uang hadiah orang untukku ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, ada apa dengan orang ini? Kalau dia tidak kuutus menjadi amil, apakah dia bisa mendapatkan uang lebih itu? Di situlah Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah di antara kalian nanti di hari kiamat, ada yang unta diletakkan di pundaknya. Jadi orang kiamat deng orang mahsyar, padang mahsyar ada unta diletakkan di pundaknya, dan unta itu bersuara dan membebankan dirinya. Lalu dia memohon-mohon agar unta itu bisa lepas, tapi tak bisa terlepas dari pundaknya. Lalu di antara kalian nanti ada kambing yang diletakkan di pundaknya. Jadi Nabi ingin mengatakan apa? So yang disuruh oleh seseorang menjaga kambing, ternyata dia pula yang berkhianat. Dia curi kambing milik majikannya. Setelah dipercayakan, maka kambing itu diletakkan di atas pundaknya. Kalau kita pegawai kantor, maka yang disebut khianat adalah ketika kita mengambil barang-barang kantor yang bukan milik kita, yang dapur rumah. Itu semua barang-barang itu nanti bawa di hari kiamat, mulai berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun, kata Rasulullah. Jadi kalau pernah kita membawa pulang papan tulis kantor, nyan papan tulisnya me. Kalau kita pernah membawa aqua gelas milik kantor, jadi aqua gelas ada gantung. Tiap-tiap hari kita bawa pulang satu. Padahal nyan untuk jeb di kantor. Tapi kita bawa pulang. Atau tiap-tiap hari kita bawa pulang satu botol. Mana ler tu 65 euro?
365 hari dalam setahun, berapa aqua gelas yang ada di rumah kita dalam setahun? 365 buah, Pak. Persiapan Idul Fitri. Makanya ketika kita datang di rumahnya, aqua Masya Allah banyak sekali. Padahal punya kantor. Itu semua aqua itu diletakkan di pundaknya, bawa di hari kiamat. Yang pernah cok gorden kantor, pernah cok taplak meja kantor. Padahal dia masuk kantor itu bukan pencuri, diserahkan kunci kepadanya untuk berada di dalamnya, disuruh kerja di situ, tapi dia berkhianat. Semua pekerjaan ini sama. Semuanya bawa. Makanya nanti itu di hari kiamat itu, ketika dibangkitkan macam-macam orang, Pak. Ada yang bawa, pokoknya apa yang pernah diberi amanah dia bawa. Mungkin ada yang bawa mobil plat merah nanti, Pak. Berdiri di padang mahsyar, di atas pundaknya mobil plat merah. Apa yang dia lakukan? Diberikan mobil untuk bekerja. Ternyata dia pergi wisata dengan keluarganya, isi minyak di SPBU, tagih minyaknya di kantor. Padahal hejak nginang. Kalau mobil sendiri tak akan begitu, karena minyak kita yang tanggung. Ini cok peng, cok minyak di SPBU, cok bon, tagih kantor. Padahal perjalanan pribadi itu semuanya dia bawa. Mobil-mobil itu bawa di pundaknya. Kaji tanging tu mobil-mobil Innova-nya ada bau kok belum tak baunya. Siapa mereka? Pengkhianat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah dipercayakan lalu diberi gaji, lalu dia berkhianat di atas pekerjaannya, mandum berurusan dengan Allah, dan Nabi sangat benci sampai tidak mau mensolatkan jenazahnya. Kalau seandainya ada Nabi hari ini, cukup ramai orang hendak bersembahyang oleh Allah, oleh Rasulullah. Cukup ramai. Orang-orang yang tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW karena khianatnya. Khianat itu lebih parah daripada pencuri. Karena kalau pencuri mau masuk ke rumah kita, dia menunggu orang tak ada di rumah. Kalau pengkhianat, itu malah menunggu kapan orang ada, supaya dia bisa minta kerja. Tapi setelah itu dia berkhianat. Pencuri untuk masuk ke dalam kantor itu perlu bawa palu, obeng, tang. Pengkhianat tak perlu bawa palu, tinggal ikut tes, lulus PNS, lalu hana damang-damang kerja. Masuk kantor, kunci kantor di tangannya. Maka menyodatanya ngebahasa-bahasa, lo so lebih paling orang pengkhianat dengan pencuri, lebih paling pengkhianat. Makanya pengkhianat itu dibenci oleh Nabi, tak mau disolatkan jenazahnya. Dan itu yang kedua. Yang terakhir, orang yang terakhir yang tidak mau disolatkan jenazahnya oleh Nabi, yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang dan tidak ada rencana membayarnya. Mati dalam hutang. Dan berdasarkan beberapa hadis, salah satunya hadis dari Jabir bin Abdullah, ketika dibawa jenazah kepada Nabi, Nabi selalu bertanya. Jadi ketika dihadapkan jenazah, minta untuk disolatkan, Nabi selalu bertanya, fahal alaihi dain? Ini orang ni masih ada hutangnya atau tidak? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Maka Nabi mengatakan, mari kita salat. Tapi begitu dibawa jenazah, lalu ditanya, fahal alaihi dain? Ini orang ini masih ada hutangnya atau tidak? Ada yang menjawab, naam, ada ya Rasulullah, lahu dinarain, alaihi dinarain. Dia masih berhutang 2 dinar. Bukan 2 dirham, 2 dinar. 1 dinar itu dinar emas, sekitar 4 jutaan per 1 dinar. 2 dinar, 8 juta hutang. Nabi mengatakan, sallu antum ala sahibikum. Kalian saja yang salat. Aku tak mau mensalatkannya. Lalu Abu Qatadah dalam hadis itu mengangkat tangan mengatakan, ya Rasulullah, innahu alayya ya Rasulullah. Huma alayya ya Rasulullah. Itu 2 dinar itu biar aku yang bayar ya Rasulullah. Aku jamin aku bayar. Barulah Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu, kalau sudah ada yang tanggung, mari kita salatkan. Itu menunjukkan apa? Rasulullah paling benci kepada orang yang mati dengan membawa lari hutangnya. Ini peringatan besar kepada para pengutang yang suka berhutang tapi tidak ada rencana bayar.
Karena orang-orangnya apa? Yang menganggap remeh urusannya. Hutang itu walaupun 1,000, kalau dianggap hutang wajib bayar. Tak boleh kita berhusnudzan kepada orang yang memberi hutang. Ya, tak boleh berhusnudzan kepada orang yang memberi hutang. Tak boleh dalam hati katanya. Kita tak boleh dalam hati mengatakan dia kan orang kaya. Yang lo hutang koknya saya berhutang cuma 100,000. Sedangkan gaji dia saja 20 juta per bulan. Sudah dimaafkan itu, sudah dimaafkan. Dia itu orangnya baik itu, enggak mungkin dia tagih lagi. Itu berhusnudzan di tempat yang salah. Kalau berhutang wajib bayar, walaupun 1,000 rupiah. Kalau kita pernah berhutang waktu SMA, makan bakwan 3 bayar 2, berarti nak tambah bakwan tu hana ada bayar. Itu kembali ke kantin di SMA, nyan payah minta urung nyan bayar. Tidak menemukan penjual bakwan itu, cari ahli warisnya. Tak ditemukan ahli warisnya, baru sedekahkan ke masjid dengan niat bayar hutang. Kalau tidak, maka perbuatan ini sampai ke akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang pernah kena tipu hutang, Pak, itu sebenarnya modal kita untuk masuk surga. Ini kan wajah-wajah pernah kena tipu semua ni, Pak. Karena orang yang sering ditipu hutang itu kan orang baik-baik, Pak. Dia datang menangis mengatakan, "Ilung hana lipeng, saya tidak ada wang. Ini belum makan, isteri pun nak tahu membuat apa lagi. Pinjamkanlah sebentar." Oh, Masya Allah, penuh air matanya. Karena kita orang baik, kita beriman, Nabi suruh menyayangi orang, kita tolong, Pak. Kita berikan sudah ni 2 juta. Tapi nanti saya mohon 3 bulan ya, saya kasih dia waktu ya untuk dibayar. Sudah 30 tahun bukan 3 bulan tak dibayar-bayar, Pak. Kurang aja. Orang hutangnya berat, kurang aja. Itulah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, susu dibalas dengan air susu dibalas dengan air paret. Kita berikan dia seluruh iba kita, kasih sayang kita, dia balas kita dengan khianat. Tak dibayar-bayar, tak dibayar-bayar. HP-nya dimatikan, nomornya diganti. Ya. Lalu dia sewa rumah lain untuk menghindar dari kita. Tapi kita yang pernah kena tipu, termasuk saya, Pak, bersabarlah, karena uang kita tidak hilang, 1,000 pun tak hilang. Cuma disuruh bersabar, ambil di akhirat. Nanti kata Allah, ketika yaumul hisab datang, maka ada orang yang disebut muflis, bangkrut. Siapa dia? Salah satunya orang yang pernah mengambil harta orang. Dia bawa amalannya banyak, dia salat jamaah, dia haji, dia umrah, lalu dia datang di hadapan Allah. Datanglah orang-orang mengadu kepada Allah, ini dia ya Allah yang pernah berhutang, lalu dia melarikan diri tak bayar sampai mati. Allah lalu mengambil kebaikannya, amal salehnya, kalau ada, diberikan untuk kita. Bertambahlah berat timbangan kita dengan kebaikan dia. Oh, tidak cukup, terlalu banyak orang yang dia tipu gara-gara hutang. Terlalu banyak. Sehingga tidak cukup amal salehnya, maka Allah ambil dosa-dosa dari orang yang jadi korban, ditimpakan ke dia. Berkuranglah dosa orang yang terkena tipu tadi. Ya, korbannya berkurang dosa. Akhirnya gara-gara berkurang dosa, masuk surga. Dia amal salehnya habis, dosanya bertambah. Dia pikir dia selamat, ternyata dia masuk neraka. Makanya kadang-kadang kita nyonya perlu bersyukur, banyak kena tipu, ada kemungkinan besar masuk neraka, masuk surga. Makin le kena pungut, makin le kemungkinan dalam surga. Makanya Bapak Ibu yang sudah kena tipu, bersabarlah. Bersabarlah, nurut-urut dada menteng. Cuma yang paling sakit punya urinang kena pungut balako. Maharnya diambil, katanya dibayar, padahal dijadikan sebagai alat untuk membeli chip main game judi online. Nyo lako nyo disebut dengan lako daja, lelaki dajjal, menipu istrinya sendiri. Itu istri tetap akan mengambil haknya di hari kiamat, karena mahar kalau tidak diridhakan tetap jadi hutang selama-lama. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah, karena Allah sudah berjanji melalui nabinya
Man akhaza amwalan nas, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, barang siapa yang pernah mengambil harta manusia dengan cara mencuri, berhutang atau apapun, yuridu adaaha, kalau dia merencanakan bayar, addahu Allah ilaih, maka Allah akan tolong dia untuk bayar. Maka menyatakan niat good, ada niat bagus untuk bayar hutang, maka Allah akan mudahkan kita bayar hutang dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau kita berdagang, tiba-tiba dagangan kita laku keras. Kalau kita jualan lontong, lontong kita keras. Kok lontong pula yang keras? Laku keras, sehingga kita mampu bayar hutang. Kalau ada rencana bayar hutang. Lalu Nabi sambung, kalau tak ada rencana bayar hutang, yuridu atlafahullah. Orang yang tak ada rencana bayar hutang, maka Allah binasakan hartanya di dunia. Maka coba lihat Pak, nasib hidup orang yang suka menipu orang lain dengan hutang. Apa yang terjadi? Merah-rah Pak. Merah-rah apa bahasa Indonesianya Pak? Berroh-roh. Ya. Kerjanya hilang, tidak dipercaya orang, rezekinya sempit, lalu bercerai dengan istrinya, anak-anak tak mengakuinya sebagai ayah. Nyan urang yang galak semangat gop, Allah hancurkan hidupnya di dunia, tunggu di akhirat Allah benamkan dalam neraka bersama para pencuri. Ya, jadi dikelompokkan ke kelompok pencuri. Maka jemaah melakukan Allah, inilah 3 orang yang tidak disolatkan Nabi. Makanya gedanyonyo baik barang kaho, baik tak fikir bahawa ketika imam solat bertanya, apakah jenazah ini jeroh? Langsung semua jawab jeroh. Padahal lah mati tik burung, mana nak jeroh hutang ke nak bayar tu. Jangan fikir jawaban jeroh itu menjadi penyelamat, tidak. Yang disebut jeroh itu dalam hati, Pak, bukan mulut yang bermain. Jadi lucunya imam-imam jenazah hari ini tidak nanya lagi masalah hutang. Dulu Nabi atas nama jenazah yang ditanya hutang. Imam-imam hari ini tidak nanya lagi masalah hutang. Ya malah ke puja-puja ulum jenazahnya. Jenazah pencuri, jenazah begal, perampok, pekeh mayatnya jeroh. Cuma orang kan tidak enak saja jawab yang sebenarnya. Kalau jawab yang sebenarnya kan ramai-ramai jawab apa ni nayan. Kok palih jenazahnya? Kan tidak enak ceritanya di depan orang ramai. Terpaksalah jawab jeroh, lah mati tidak sesuai dengan mulut. Jadi ini hati-hati amal ini. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang, yang pernah berkhianat setelah dipercayakan, segera selesaikan. Ini pulang dari masjid ni langsung bayar hutang Pak. Kalau ada, tapi lo yakin hana, yang ramai yang hana ajak masjid biasanya. Tapi hana dah sih, orang masjid kadang-kadang palau-palau sih. Yang ajak masjid palau-palau sih kadang-kadang. Baik, demikian kita cukupkan, dan sebagai penutup, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh moderator, mari kita sebentar tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa taqabbal ya sami'un qaribun mujibud da'wan. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.